memperkenalkan di sini Ibu selaku mahasiswa PPG ya, dengan nomor daftar ujian 20235145507 atas nama Wahida Arsyad, tempat pendidikan Ibu Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan masuk materi tentang hidup menghindari sikap berpoya-poya. Tapi sebelumnya Ibu akan menyuruh kalian berdoa. Ada yang bisa memimpin doanya? Ayo, kasih suara. Ada yang bisa perempuannya? Ayo. Silakan. Belum belajar mana kita berdoa mulai. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmah raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi muhammadin nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni rahmah. Amin. Semua? Alhamdulillah. Sebelum Ibu masuk ke materi, Ibu akan absen dulu. Totalnya di sini 36 ya. Yang hari ini ada yang tidak masuk? Ada. Berapa orang? 3. Siapa? Habil. Ini keterangannya apa? Sakit? Apa? Izin. Abil. Yang kedua siapa? Nisa. Oke. Keterangannya? Sakit. Apa? Nggak ada surat. Nggak ada informasi, berarti absen ya. Yang ketiga siapa tadi? Andini. Andini? Oh, non muslim. Oke. Jadi 31 yang ada di kelas ini ditambah tadi 4 orang yang izin. Bukunya di bab 4 ya, tentang menghindari sifat berpoya-poya, ria, sum'ah, takabur, dan hasad. Ya, namun untuk pertemuan ini Ibu hanya mengangkat materi tentang menghindari sifat berpoya-poya. Ada yang bisa membacakan dalilnya? Ayo, nah. Ayo, ada yang berani membacakan dalilnya? Yasin. Siapa? Ada yang bisa? Ya, minggu lalu ada yang bisa. Ayo. Gak apa-apa. Kalau salah berarti menuju untuk benar. Kemarin ada yang bisa baca. Ayo, siapa nak? Baca. Dalil. Nyari. Berikanlah kepada kerabat dekat haknya, juga kepada orang miskin
dan orang yang dalam perjalanan. Janganlah kamu menghambur-hamburkan hartamu secara boros. Quran surat Al-Isra ayat 13. Oke, terima kasih. Siapa namanya? Bisrania. Oke. Jadi definisi tentang hidup berfoya-foya kita tidak boleh membuang atau menghambur-hamburkan apapun, ya, termasuk uang. Ya, walaupun kita banyak duit, kita tidak boleh menghambur-hamburkan. Artinya tidak boleh kita berlebih-lebihan dalam belanja, dalam hal membeli makanan. Ya, kalau perlu yang kita belanjakan itu hanya secukupnya, yang sesuai kebutuhan kita. Ada yang bisa memberikan contoh tentang bagaimana contohnya kalau kita belanja yang berlebih-lebihan. Sebelum Ibu melanjutkan materinya, ayo angkat tangannya, nanti dikasih skor. Ayo, ada yang bisa? Oke, sebutkan namanya nak, siapa? Muhammad? Iya. Iya. Oke, contoh hidup berlebih-lebihan atau berfoya-foya. Membeli pakaian yang bermerek, yang harganya mahal ya. Oke, ada yang lain? Mengeluarkan harta yang tidak pada tempatnya, atau mungkin yang negatif ya. Ada lagi yang bisa memberi contoh tentang hidup berfoya-foya? Ayo, Ibu kasih skor loh. Satu lagi sebelum Ibu lanjutkan materinya. Ayo, tidak usah malu. Apa? Melakukan judi, membeli barang minuman yang tidak, yang haram, yang tidak boleh. Oke. Siapa namanya? Abdul Wakil. Ya. Nanti Ibu diingatkan ya untuk memberi skor. Jadi untuk selanjutnya itu tentang gambaran contoh ya. Ini tentang renungan ya. Bisa dilihat? Nggak bisa. Kalau Ibu bisa lihat. Oke, Ibu akan bacakan. Dalam menjalani kehidupan sehari-hari sudah sepatutnya kita menerapkan sifat-sifat terpuji. Hal ini menunjukkan bahwa kita memiliki akhlak yang baik dan terhadap dari akhlak yang buruk dan terhindar dari akhlak yang buruk. Itu yang pertama. Ya. Yang kedua, cara menghindari akhlak tercela dapat kita lakukan berbagai cara. Contohnya atau seperti menekuni ilmu agama. Ya, di sini sudah bisa mengaji semua kan? Di rumah sudah dideres Al-Qur'annya apabila selesai sholat maghrib? Ya. Jawabannya kenyang. Belum sampai sekarang. Kenapa? Sebelum Ibu melanjutkan materi kemarin itu sudah sampaikan ya, bahwa setelah kita sholat maghrib, kalau perlu diusahakan dideres bacaan Al-Qur'annya ya, karena di samping kita mendapat pahala ya, untuk memperlancar bacaan Al-Qur'an kita. Ada yang melakukan atau ada yang tidak semua dalam satu kelas ini?
perlu maskernya. Keagamaan. Contohnya pergi pengajian, ya, ikut acara maulid atau Isra Mi'raj atau acara yang bernafaskan kerohanian, ya, keislaman, ya, terutama ya kalian ini para ke dewasa, ya. Ini kan remaja, ya, remaja ke atas sudah mudah-mudahan bahasa, ya. Itu harus ditingkatkan, nah, ya, dalam hal pas tadi berlomba-lomba dalam kebaikan, terutama untuk pribadi kita sendiri. Oke, kemudian dan orang-orang yang soleh yang saling mengisi waktu luang dengan kegiatan yang positif dan lain sebagainya. Selanjutnya yang ketiga, manusia diberikan kesempurnaan dan kelebihan dibandingkan dengan makhluk lain. Manusia juga diberikan akal untuk berpikir, perasaan, dan nafsu. Sehingga sudah seharusnya kita memiliki akhlak yang baik, ya. Di sini selama ibu mengajar di MPLB 1, ya, sudah menilai, ya, ibu sudah menilai kalau kelas ini anak-anak di dalam kelas ini sudah ada peningkatan, ya. Artinya dalam hal berbuat baik sudah, ya, saling menolong sama temannya, oke. Kemudian dalam hal untuk pribadi, ibu sudah memperhatikan dalam kegiatan sholatnya, karena walaupun ibu tidak menegur, ibu cukup melihat dari jauh. Oh, ternyata anak MPLB ini rajin sholat duhurnya, ya, karena di sekolah kita itu sudah diterapkan memang apa namanya, udah, jadi otomatis sholat duhur dan asar itu kalau memang kita sampai jam 4, ya, kita harus melakukan sholat dulu. Apalagi yang ada eskul-nya, ya. Di sini eskul rata-rata atau enggak? Eskul semua, ya. Jadi pesan ibu, nak, kalau memang ada eskulnya, karena biasanya kan asar, ya, asar. Jadi asar di sini. Mukena, kalau nggak ada mukenanya sudah disediakan di sekolah kita. Gambar, ada yang tahu? Kapal Titanic. Pernah dengar ceritanya? Coba diamati. Ya. Di sini diangkat tentang karena itu adalah kapal yang mewah, ya, yang sangat modern pada zamannya. Ya, pembuatannya ini bakal mengatakan bahwa kapal tersebut tidak akan pernah tenggelam. Ya, artinya kalau bahasanya seperti itu, artinya mendahulukan Tuhan, ya, mendahulukan kehendak Tuhan. Kita manusia tidak boleh memastikan sesuatu karena ada Allah. Jadi kalau kita berjanji atau ada sesuatu untuk besok, jangan lupa mengatakan insya Allah, ya, karena tanpa insya Allah itu artinya kita memastikan sesuatu yang belum pasti, ya, karena yang pasti itu hanya kehendak Allah. Oke. Pembuatnya itu mengatakan bahwa kapal tersebut tidak akan pernah tenggelam bahkan oleh Tuhan sekalipun. Disimak dan diamati, ya. Bagaimana tanggapanmu terhadap hal ini? Apakah pelajaran yang bisa diambil dari kisah tersebut jika dihubungkan dengan materi perilaku takabur yang kita pelajari? Sebelumnya ibu akan membagikan lembar kerja ini, ya, untuk kelompok 1. Nanti silakan
diisi, ya. Kelompok 1 diskusi, ya. Apa yang diamati segala yang ada di ruangan, ya. Oke, kelompok 2 dengan gambar yang di atas, ya. Tadi yang di atas silakan di kelompok 5 kelompok 6. Oke, silakan dibaca, maksudnya tinggal tulis namanya atau kelompoknya saja. Kelompok 5 berapa? 2. Ini kelompok 4. Kelompok 5 mana? Silakan diamati di atas kisah ceritanya, kemudian diisi lembar kerjanya. Contohnya, diamati kegiatannya, ya. Siswa diganti dengan kelompok di situ, ya. Kemudian ide atau gagasannya aktif, kritis, nanti skornya ibu yang isi. Oke, tinggal dicetak, ya. Apa aktif atau kritis, ya. Kemudian rubrik penilaian itu kelompok berapa? 4. Ya, silakan diskusi dulu. Kemudian lembar kerja observasinya itu yang itu di bawahnya kemampuan dalam kelas, ya. Itu yang memberi skornya, kalian tinggal diskusi. Oke, ibu tunggu 5 menit. Silakan diskusi. Dicontohkan aja kelompok 1. Tulis di bawah sekali, ya. Diganti kelompok 1. Kasih waktu 5 menit. Di kelompoknya diganti, namanya diganti kelompok 4. Kemudian diisi berikutnya tentang ungkapan Amuk tadi. Pertanyaannya tentang bagaimana tanggapanmu terhadap hal tersebut. Oke. Oke, tulis temanya di atas tentang teknik, ya. Kelompoknya diisi sama jadikan kelompok yang dicetak aktivitasnya aktif atau ini pertanyaannya bagaimana tanggapanmu?
Bagaimana tanggal Oke, ada yang sudah? Oke, aku kasih waktu 5 menit. Yang diisi idenya itu tentang bagaimana tanggapan. Habis itu ibu masih mau lanjut baru kalau yang lain bisa dicetak. Nggak ada bu. Bagaimana hubungannya? Oke, sambil berpikir, ibu lanjutkan. Sekarang, yaitu ciri-ciri perilaku hidup berpoya-poya. Gak kelihatan ya? Iya. Oke, ibu bacakan sambil disimak. Pertama, kebahagiaan adalah tujuan utamanya. Ya. Yang kedua, bersifat egois. Disimak. Yang ketiga, berperilaku konsumtif. Ya. Keempat, sifat sombong. Jadi itulah tadi ciri-ciri perilaku hidup berpoya-poya. Simak ya, nanti akan menanyai kalian. Selanjutnya, ada dampak negatif hidup berpoya-poya. Yang pertama, berlebihan dalam hal keduniaan dan melalaikan akhirat. Yang kedua, menimbulkan kesenjangan sosial. Selanjutnya, kurang simpati dan empati terhadap yang membutuhkan. Yang terakhir yaitu tentang memicu utang dalam depresi dan depresi, yaitu dampak negatif apabila kita berperilaku berpoya-poya. Cara mengatasi perilaku hidup berpoya-poya. Pertama, belajar sesuai kebutuhan. Ya, kemudian biasakan peduli kepada orang lain. Selanjutnya, bergaya hidup sederhana. Ya. Kemudian membiasakan bersyukur sekecil apapun nikmat Tuhan yang diberikan. Yang terakhir, bersikap rendah hati. Jadi itu cara mengatasi perilaku hidup berpoya-poya. Tidak kelihatan ya? Ya, warnanya silakan untuk menambahkan skor nanti. Ya. Tadi sudah disimak materinya, itu tentang contoh
perilaku hidup berfoya-foya dalam hal apa saja. Oke, Anda yang mau menambahkan sesuatunya? Ya. Contoh menghindari sikap hidup berfoya-foya. Ayo, angkat tangannya. Oke, siapa? Dia seperti Ya. membelanjakan harta sesuai dengan kebutuhan, bukan sesuai dengan keinginan. Oke, ada yang lain? Oke, siapa namanya, Nak? Nurfa Dila. Oke. Oke, senantiasa memperbanyak amal soleh karena hidup kita hanya sementara. Selanjutnya, siapa? Bu, banyak banget. Oke, ibu kasih kesempatan nanti. Ya, kamu Nak, sebutkan namanya dulu. Sarah Angelina. Nah, contohnya? Sering mengevaluasi diri dengan kekurangan diri sendiri. mengoreksi diri ya, inspektor apa? Mengintrospeksi diri. Oke, yang ini dulu. Menjauhi gaya hidup yang sendiri. Apa? Menjauhi gaya hidup Menjauhi gaya hidup yang konsumtif. konsumtif. Oke, anak kelompok kanan. Ya. Membiasakan hidup sederhana meskipun berada dalam keluarga yang mampu. Membiasakan hidup sederhana meskipun dalam kehidupan keluarga yang mampu. Oke, kelompok sini. Peduli pada orang lain dan bersyukur dengan keberkatan Allah serta Allah. Peduli kepada orang lain meskipun Dan bersyukur dengan apa yang diberi Allah. diberikan Allah walaupun sedikit ya. Oke. Oke, 100 untuk semuanya. Oke. Yang mungkin untuk materi hari ini Ibu cukupkan, dan mengenai tugas kelompoknya silakan diberikan kepada Ibu. Mana lagi? Sebelum Ibu menutup materi hari ini, insyaallah minggu depan kita lanjutkan materinya tentang Riyadh Sunnah, takabur dan hasad. Ya. Dan sebelumnya di rumah nanti diingat tugasnya dan amalnya ya yang Ibu berikan pekan lalu ya, supaya kita terhindar dari neraka masuk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.